Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi berkat-berkat rohani yang saya nikmati beberapa waktu belakangan ini gitu ya. Dan saya tidak mau menikmati sendiri. Saya mau tabur, dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan menginginkan supaya setiap kita membagikan berkat rohani untuk membangkitkan manusia yang dikasihi Tuhan dan dan tentunya membawa kemuliaan bagi Dia, ya Tuhan Yesus gitu ya. Seperti hari ini ya, saya sebetulnya punya perasaan rindu ya, kangen untuk berbagi banyak hal kepada kita di komunitas ini gitu ya, sekalipun tidak seperti konten di luar sana diputar ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu gitu ya. Dan sekalipun sebetulnya ada seperti suara yang negatif yang ada di pikiran saya, yang ya sesekali sih muncul bahwa orang-orang kalau kerohaniannya lemah itu juga nggak akan bisa menikmati, merasakan, memahami apa yang saya bagikan gitu ya. Tapi saya tetap mau bersemangat gitu ya, seperti yang saya katakan pada anak-anak ini, adalah sebuah sukacita bagi saya ketika ada satu dua orang atau segelintir orang yang akhirnya diberkati, diteguhkan, diberkati hatinya ketika saya berbagi gitu. Ya, itu kurang lebih sama seperti prinsip Tuhan yang yang bersuka cita ketika seorang anak bungsu itu kembali, atau sorak-sorai malaikat di surga yang gemuruh ketika satu orang bertobat. Lalu sebagai konfirmasi lagi ketika peneguhan bahwa ketika Tuhan mengumpamakan satu domba yang tersesat meninggalkan yang 99 demi satu orang gitu ya. Jadi semangat di dalam diri saya itu bukan karena jumlah, itu sudah harga mati gitu ya. Sebab sukacita itu datang ketika satu hati, dua hati yang kemudian berbalik dan mau mencintai Tuhan, mau bersungguh-sungguh, dan dia disamakan. Itu sukacita yang besar. Dan itu terus semakin ditanamkan, diteguhkan di dalam hati saya terhadap anak-anak ini gitu ya. Karena proses dari fakta yang sama itu terus terjadi, bahwa yang punya hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan kebenaran itu tak akan lebih banyak dari mereka yang berpura-pura lah, yang nggak mau berubah lah, yang keras hati lah ya. Kelompok mereka yang sukanya itu melewati pintu yang lebar dan jalan yang sempit gitu ya. Sukacita saya itu adalah ketika melihat orang
ya baik di sosial media maupun di tempat ini, hatinya itu diubahkan. Ya kayak kalau saya lihat anak-anak ini, ada yang sisa itu adalah ketika memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman sungguh-sungguh, itu memberikan semangat yang luar biasa di dalam diri saya. Karena uh, uh, saya rasakan ketika membagikan firman Tuhan, firman yang kudus kepada anak-anak yang memang gak sungguh-sungguh, gak serius, berpura-pura punya motivasi yang lain, itu sangat menyakitkan gitu ya, sangat tidak mengenakan, saya tidak suka gitu. Lebih baik segelintir orang tapi sungguh-sungguh. Yesus punya prinsip yang sama. Ketika 120 murid, itu murid loh, firman Tuhan katakan bersungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus tidak menjadi risau atau apa, goyah dengan pemberitaannya. Dia fokus pada 12 orang, bahkan satu orang kemudian disingkirkan. Karena Tuhan mau cari kualitas hati gitu ya. Itu juga yang saya terus pegang dalam pelayanan gitu ya. Sekalipun saya hanya pemberita Injil gitu ya, dan orang kemudian mau respons ya atau tidak, bagi saya itu adalah sukacita ketika satu hati ditemukan dan dia mau sungguh-sungguh. Itu adalah sebuah alasan untuk saya terus bersukacita, bersemangat dalam melayani Tuhan. Karena ya tadi yang saya katakan, satu domba yang tersesat, domba loh, bukan kambing ya. Berarti yang memang hati seorang domba ya, hati seorang domba, hati murid yang berhati domba gitulah ya, itu kembali mau dibentuk, itu menyukakan hati Tuhan. Ya, anak bungsu yang kemudian menyadari diri ya, bertobat, itu menyukakan hati Tuhan. Satu orang itu dibanding miliaran manusia itu kan gak ada apa-apanya banget, tapi itu membawa sorak-sorai bagi surga gitu. Jadi yang saya cari itu adalah kualitas hati yang sungguh-sungguh gitu. Dan tadi saya katakan itu yang terus membuat saya mau berbagi ya. Kalau kita lihat bukan cuma di TRC ya, tapi kalau saya lihat kayak channel salah satu rekomendasi pujian penyembahan ya, dari saya nggak sebutkan namanya di sini, yang dibagikan di grup gitu ya. Kalau kita lihat viewernya dari hari ke hari itu menurun, karena memang apa? Semakin dipisahkan orang-orang yang kuat, orang-orang yang sungguh-sungguh, yang murni, yang bertahan, yang terus mau bergairah sama Tuhan gitu ya. Ada banyak yang saya pengen bagikan dan saya nikmati sendiri gitu ya. Ada dari pembacaan firman Tuhan, ada dari persekutuan dengan Tuhan, ada juga yang Tuhan berbicara lewat video gitu. Tapi nggak semua video saya bagikan karena pesan pentingnya aja gitu ya. Karena saya seperti memasukkan varian video-video yang akan membangun diri saya. Salah satunya seperti kesaksian surga, kesaksian neraka, pengajaran firman Tuhan yang benar dari firman Tuhan, dan juga tentang alam semesta yang selalu menumbuhkan, memberikan pengertian saya, kekaguman akan Tuhan dan kebanggaan tentang Dia. Dan nanti saya akan coba pilihkan video ya yang mungkin ada di antara kita yang selama ini nggak begitu paham maksud saya ya, tentang video-video tentang alam semesta yang luas ini, galaksi yang luar biasa, dan ada pribadi di sana yaitu Tuhan yang kemudian kita kenal karena kasih karunia-Nya dan kita bangga kepada Dia. Dan itulah Tuhan yang kita ikuti, kita sembah, kita mau ketemu dengan Dia gitu ya. Wah, saya sangat kagum ketika saya menyaksikan itu semua. Semakin saya mengagumi Dia, semakin saya menginginkan Dia,
semakin saya bersyukur betapa Allah yang besar di balik semua itu telah memilih diri saya. Sebab banyak orang lebih banyak di dunia ini tidak punya pengenalan pengertian tentang pribadinya, karena memang Tuhan gak pilih, gitu ya. Saya mau bagikan pelan-pelan saja. Kalau nanti ada yang tertinggal, saya akan coba bagikan lagi di lain kesempatan kalau memang Roh Kudus gerakkan saya untuk membagikannya, gitu ya. Nah, yang pertama yang tadi saya katakan, rekomendasi video dari channel Last Day, ya. Saya percaya sejauh ini apa yang dibagikan itu benar, membangun, dan karena selalu membawa kemuliaan bagi Tuhan, gitu ya. Salah satu pesan pentingnya adalah yang juga saya mau bagikan pada kita adalah bahwa kalau kita tidak lakukan usaha yang terbaik, ya, dalam hal membangun persekutuan kita dengan Tuhan, membangun meningkatkan usaha maksimal kita dalam menaati Dia, dalam mengenal Dia, dalam menjaga keberkenanan hidup kita, dari ketaatan dan kesucian hidup kita. Dan kalau kita nggak lakukan lebih di akhir zaman ini, kemungkinan besar kita akan terlewat, ya, kita akan terlewat. Dan saya sangat percaya kita berada di zaman akhir, ya. Kita juga sangat meyakini firman Tuhan bahwa akan ada pengangkatan orang percaya. Tapi saya tidak mau sok yakin, karena saya nggak dengar sendiri dari Tuhan, ya, bahwa pengangkatan, kalau Sadu bilang kita harus masuk ke masa kesukaran besar baru pengangkatan orang percaya. Tapi kebanyakan orang dalam hal ini para hamba Tuhan yang saya juga percaya dia ada di dalam Tuhan, dan juga kesaksian penglihatan tentang rapture, mulai dari anak-anak, ibu-ibu yang bahkan tidak berlatar belakang teologi, ya, gitu ya, diperlihatkan puluhan bahkan, ya, yang pengangkatan orang percaya itu sebelum masa antikris, gitu ya. Dan saya tidak permasalahkan waktunya pre-tribulation atau setelah atau masa kesukaran, gitu ya, sebelum masa kesukaran atau dalam masa kesukaran. Karena tadi saya bilang saya nggak sok, karena saya nggak dengar sendiri dari Tuhan. Yang pasti 100% benar adalah bahwa pengangkatan itu ada, dan itu akan terjadi before the second coming of Jesus, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kalau kedatangan Yesus itu udah ada tahapannya, itu jelas. Jadi akan ada perang dunia ketiga, ada Harmagedon, gitu ya. Itu udah diatur, ada tahapannya. Lalu Yesus turun dan membela umatnya, itu udah pasti. Tapi yang ini nih, makanya sampai Paulus katakan rahasia, sebab peristiwa ini akan terjadi dalam sekejap mata. Dan itu yang kita harus berjaga, adalah pengangkatan. Dan tadi saya katakan saya nggak mau persoalkan, karena saya nggak dengar sendiri dari Tuhan, ya. Saya nggak mau sok yakin, pengangkatan itu kita masuk tribulasi dulu atau pre-tribulation. Saya nggak mau berspekulasi. Yang pasti itu akan terjadi, dan itu terjadinya sebelum the second coming
of Jesus, dan itu akan terjadi tiba-tiba. Dan dia hanya ambil. Ya, dalam tanda kutip, dia hanya akan culik mereka yang tetap ready, yang berjaga-jaga, yang hidup berkenan kepada Tuhan, yang selalu menjaga persekutuannya dengan Tuhan, dan selalu memiliki gairah dengan Tuhan. Ya, saya banyak belajar dari anak-anak ini gitu ya. Kalau dikatakan nanti ya hari Jumat kita makan koko crunch misalnya, langsung mereka bersorak gembira, gitu ya, mereka senang. Nanti ganti menu yang udah agak lama, mereka hore, mereka sangat antusias untuk sesuatu yang menyenangkan. Selain kerendahan hati, yang kita belajar dari anak kecil adalah kita selalu bergairah untuk menantikan Yesus. Itu nyawa untuk dipilih oleh Tuhan. Kalau orang sudah kehilangan semangat, kehilangan gairah, itu yang saya yakini itu tidak akan pernah mengalami rapture, itu pendapat saya. Tetapi yang selalu memiliki gairah, kerinduan berapi-api, selalu terngiang-ngiang, menanti-nantikan Tuhan di dalam hatinya, itu cocok mengalami sukacita yang tak bisa digambarkan ketika diangkat bersama Tuhan di awan-awan. Dan itu yang yang terbaik yang saya mau kejar dalam hidup. Ya, orang itu berkata dari channel Last Day, harus selalu berfokus kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Ya, gak boleh sampai fokus pada sesuatu yang karnal, yang jasmani, yang lahiriah, tetapi berfokus hanya kepada Tuhan. Dan untuk puluhan kali saya dengar dan saya setuju, umat Tuhan yang pergi ke gereja, bahkan sekalipun dia di gereja yang berapi-api gitu ya, gak semua siap untuk peristiwa yang besar ini. Dan kita bersyukur, tapi tetap harus hati-hati. Saya ulangi, kita sangat bersyukur, tapi harus berhati-hati. Ketiga kali saya ulangi, kita bersyukur, tapi kita harus selektif. Kita bersyukur ada di media sosial. Sebab apa? Gereja, kenapa orang Kristen tidak tahu akan hal ini? Karena faktor utama adalah dia nggak baca firman, yang dia tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah gereja tidak pernah mayoritas gereja tidak menyuarakan ini, tidak mempersiapkan umatnya. Kita bersyukur, kita betul-betul selalu diingatkan lewat kesaksian, lewat media sosial. Makanya tadi saya katakan bersyukur, tapi harus hati-hati, sebab lewat pintu yang sama penyesatan juga datang. Tapi orang yang berakar dalam firman Tuhan, dia akan bisa tahu, oh ini yang asli, ini yang seturut firman Tuhan, oh ini yang penipuan. Jadi dia nggak tertipu. Saya bersyukur ya, kita mau lakukan lebih, dan saya juga tingkatkan prakteknya apa ya, diperbesar itunya, kapasitasnya dalam membangun persekutuan dengan Tuhan. Saya juga memperbesar kapasitas diri saya untuk menantikan Tuhan, berbahasa roh, memuji menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menantikan Tuhan. Dan saya dapatkan upah. Seperti pagi hari ini saya rasakan ya, menjelang siang ini jam 11 saya rekaman, saya merasakan saya itu begitu dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat terharu. Ini penting. Kalau kita tidak merasakan kita dikasihi oleh Tuhan,
tidak merasakan Tuhan begitu menginginkan keselamatan hidup kita. Kita nggak boleh gini loh, kita nggak boleh kehilangan sampai bahkan tidak merasakan hadirat itu bahaya. Saya boleh GR sendiri, saya merasa dikasihi Tuhan, saya merasa keselamatan jiwa saya itu diinginkan oleh Tuhan. Lewat peringatan firman, lewat peringatan rapture, surga neraka itu ya, saya betul-betul bersyukur. Dari miliaran orang saya punya pengertian tentang Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dan juga selalu diingatkan. Dan saya mau mencintai Tuhan. Saya bilang saya hanya menginginkan Tuhan. Harus selalu teringiang-ngiang sebelum saya tidur. Saya terbayang-bayang dengan galaksi yang luar biasa. Oh Tuhan, aku kagum akan Engkau. Lalu saya tertidur, saya bangun lagi menyembah Tuhan. Ya, harus selalu jatuh cinta dengan Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, mengikut-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Harus sampai bisa sadar bahwa Yesus yang terbaik. Harus bisa rasa dengan kuat bahwa hanya Yesus yang paling aku ingini. Ya, hari ini seorang ponakan saya melangsungkan pernikahan. Dan bagaimana kemeriahan, sukacita menjadi pusat perhatian gitu ya, menjadi ratu dan raja sehari gitu ya. Sorry. Menjadi mempelai. Wah, itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dan kalau saya selalu kayak gitu, bayangkan kalau saya nanti mendapatkan kesempatan itu bersama dengan Tuhan Allah semesta, dan saya pasti bisa membayar harganya dengan kekuatan Roh Kudus, dan saya akan disambut oleh Raja segala raja. Di Mazmur 47 ayat 1 dikatakan, untuk pemimpin berduaan dari Bani Korah, Mazmur, hai bangsa-bangsa bertepuk tangan, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah Raja yang dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja dan atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di tempat tatanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul dengan umatnya. Allah Abraham, sebab Allah yang punya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Dan kita menjadi sorot mata, bukan cuma ratusan ribuan mata, tapi seluruh bumi. Dan itu adalah cita-cita, dambaan, dan kerinduan saya yang terbesar. Bagaimana mengasihi Tuhan dan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Saya kalau ada ayat firman Tuhan seperti ini, itu akan semakin jelas ketika kita lihat. Kalau aku pribadi ya, ketika melihat galaksi-galaksi, saya memandang. Jadi saya bisa memandang alam semesta ini. Kalau dengan mata kepala sendiri kan terbatas. Dengan ilmu sekarang dia bisa masuk ke ruang angkasa, ke alam semesta, melihat betapa dahsyatnya semua itu. Apa yang diciptakan Tuhan, dan di otak saya hanya ada Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu
Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Aku ingin bersama dengan Tuhan. Itu yang itu ambisi terbesar saya. Bukan melayani. Saya nggak berambisi punya pelayanan yang besar. Maksudnya melayani orang-orang, anak-anak ini sih adalah sebuah dorongan untuk menyenangkan hati dia. Tapi di atas semua itu adalah keinginan bersama dengan Tuhan. Rindukan Tuhan. Kalau sampai kehilangan gairah itu, kalau dia nanti muncul dalam sekejap mata, didapati ada cinta seorang mempelai wanita di dalam hati kita, dan ini akan menjadi dorongan mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran karena nggak mau menyakiti Tuhan, mengecewakan Tuhan. Dan pasti ada rasa penyesalan yang besar ketika melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan pasti akan datang dengan pertobatan yang penyesalan, dan selalu ingin terus berusaha untuk berkenan kepada Tuhan, karena yang paling dirindukan adalah Tuhan yang besar dan hidup selama-lamanya. Wow, menikmati semua kemegahan. Itu padahal belum surga. Itu yang dilihat itu adalah baru galaksi-galaksi. Itu alam nyata. Belum, kalau alam tidak nyata itu justru lebih luas, dan saya percaya itu. Lakukan usaha yang lebih lagi, membangun persekutuan, menjaga hidup yang berkenan, melakukan pemberesan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan hidup di dalam persekutuan, tentunya gairah dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak punya hati ini, itu akan baik di dalam komunitas kita, atau seperti yang tadi saya katakan, yang dulu ada sebuah channel, lama-lama itu berkurang. Itu adalah orang-orang yang tidak melakukan usaha yang maksimal dalam mengejar Tuhan, membangun persekutuan, dan menjaga hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mau apa lagi? Saya nggak bisa pasangkan orang. Itu harus keputusan diri kita sendiri. Ya, tadi saya katakan, aku ingin menikmati Tuhan selama-lamanya, karena saya katakan sering, Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan. Saya menginginkan Engkau Tuhan Yesus. Seperti tadi saya katakan, pagi-pagi saya rasakan, Tuhan, aku begitu merasa Engkau sangat mengasihi aku, menginginkan keselamatan jiwaku. Kita harus tahu itu. Kita harus bisa rasa Tuhan berbicara lewat firman, lewat video, bahkan berbicara di dalam hati kita lewat Roh Kudus. Itu adalah kekristenan yang benar menurut saya. Dia mengalami Tuhan, memiliki pengertian, pengenalan akan Tuhan, dan dia punya kesaksian tentang Tuhan. Kalau saya mendapati orang-orang seperti itu di komunitas ini, di Jambi, walaupun sedikit, dan saya akan bersuka cita. Tuhan mau yang sungguh-sungguh mengasihi dia, kagum akan dia. Bangun persekutuan lebih erat dengan Tuhan. Lakukan usaha lebih lagi. Saya pun terus membangun, berlutut, menantikan Tuhan lebih lama. Berbahasa roh yang terbaik yang saya lakukan, walaupun saya capek habis pelayanan, saya berdiri memuji Tuhan, bersorak. Mungkin kalau ada orang lewat, untung tempat ini sepi ya. Ya memang semua itu udah dalam rencana Tuhan gitu ya. Mungkin kata orang kok teriak-teriak gitu ya, seperti orang gila mungkin. Tapi saya berteriak di dalam kesunyian, haleluya, saya menyembah Tuhan.
Nah, kalau kita memiliki hidup seperti ini, kemudian hati Tuhan akan kita langsung download. Ya seperti misalnya kalau saya lihat wajah-wajah saudara saya di kamera gitu ya, kan lagi berhias pada cantik-cantik menurut saya gitu ya. Dan selalu saya tahu Tuhan, aku nggak mau mereka binasa di neraka. Dan saya akan terus berdiri bersyafaat untuk keselamatan mereka. Kalau mereka nggak sampai sungguh-sungguh melayani Tuhan selama hidup mereka, tetapi saya berdoa untuk jiwa mereka. Akan ada masa di mana Tuhan Roh Kudus menginsyafkan mereka dan mereka bertobat. Terus saya mau bersama-sama dengan mereka di dalam kerajaan surga. Gumuli keluarga, gumuli orang-orang yang kita kasih. Dan juga saya tambahkan, di gereja besar itu kan ada pastor yang khusus dari SMP sampai mahasiswa itu keren ya. Pastornya mereka itu luar biasa, mendatangi sekolah-sekolah juga, kampus-kampus, terus yang SD juga. Saya mau tekankan lagi supaya salah satu misi TRC ini adalah membangun kekristenan mulai dari rumah. Jangan lelah untuk mendidik anak-anak para sahabat di sini dan juga saudara-saudara untuk membaca firman Tuhan, takut akan Tuhan. Sekalipun kadang-kadang mereka nggak terlalu terlihat responsnya, tapi mereka dengar. Kita bayangkanlah, ketika kita kecil, ketika sekarang kita dewasa, kita pasti, saya sendiri banyak ingat peristiwa atau kecil. Sorry. Nanti kalau ketika ada perayaan ulang tahun, ada momen-momen, bahkan itu harus direncanakan, sengaja dibuat. Ketika ada perayaan ulang tahun anak-anak, di situ beritakan firman. Kalau yang di Jakarta gitu ya, di Jawa, ada perayaan sengaja diadakan, undang misalnya kalau terlalu enggan misalnya untuk memberitakan Injil sendiri, undang sahabat yang ada di Jakarta, yang di Malaysia juga undang untuk berkumpul, tabur firman Tuhan kepada anak-anak, ponakan, cucu-cucu. Itu adalah cara yang efektif untuk memenangkan jiwa mereka. Kan sudah berkali-kali saya bilang, kenapa orang tua kita dulu, ya kalau dulu atau orang tua kita sekarang, para sahabat saudara yang masih hidup gitu ya, jauh daripada persekutuan dan pengenalan akan Tuhan. Karena orang tua mereka atau kakek nenek kita nggak menuntun mereka kepada Tuhan. Jadi seperti yang saya berikan sama anak-anak ini, itu dimulai dari kecil. Kan firman Tuhan juga katakan seperti itu. Didik mereka ketika mereka tidur, mereka berbaring, berduduk, berjalan. Didik mereka kepada firman Tuhan, ajar takut akan Tuhan. Makanya salah satu tantangan kenapa anak-anak di sini susah dijangkau, karena mereka kekurangan teladan untuk baca firman dari rumah. Mereka masih lebih mudah dimenangkan ketika mereka kecil sekarang. Menangkan mereka, gumuli keluarga. Ya, dan lagi saya ulangi, kita harus lebih lagi lakukan usaha untuk mengenal Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, menjaga hidup kepada Tuhan, berjaga-jaga. Di akhir zaman ini. Dan seperti firman Tuhan juga katakan kan, nanti ketika Israel dikepung oleh orang-orang yang sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan, itu kan terjadinya sekonyong-konyong, tiba-tiba aja mereka dikepung oleh bangsa-bangsa yang sudah ditentukan di nubuatan itu. Itu kan udah menjelang kedatangan Yesus yang kedua.
Nah sebelum itu kan ada perang Harmagedon. Sebelum itu kan ada uh, uh, pengangkatan. Jadi kalau tanda-tanda sudah semakin dekat dengan adanya perang dunia ketiga Harmagedon, ya perang dunia, perang Gog dan Magog gitu ya. Betapa kita lebih dekatnya lagi pada pengangkatan. Dan itu gak ada tanda-tanda yang signifikan untuk pengangkatan. Hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang intim sama Tuhan. Sama seperti Nuh, itu hanya diketahui oleh mereka yang berkomunikasi, yang membangun persekutuan dengan Tuhan. Itu yang terbesar, yang menjadi kerinduan diri saya gitu ya. Dan itu saya rindukan dilakukan oleh setiap kita yang punya telinga, yang masih punya hati, yang masih punya api. Tadi saya katakan kalau orangnya udah lemah, gak mau berubah, ya mau bagaimana lagi? Yuk kita lakukan usaha yang sungguh-sungguh sampai harus bisa merasakan Tuhan. Tadi saya katakan kesaksian saya, harus merasakan dengan kuat dikasihi oleh Tuhan, diinginkan oleh Tuhan. Dan itu menjadi modal utama, kekuatan utama untuk membangun persekutuan, memuji Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Kasih kepada Tuhan akan memberikan kekuatan yang besar untuk tidak lagi menyakiti hati Tuhan. Dasar ketaatan itu sebetulnya bukan takut akan Tuhan, tapi mengasihi Tuhan, tahap tertinggi. Ya. Dan kita akan nanti menikmati, oh luar biasanya bersama dengan Tuhan. Ketika kita, itu pasti terjadi, dijadikan mempelai oleh Tuhan. Makanya berjuang untuk hal yang terbaik ini. Sambil mempersiapkan itu, layani anak-anak yang bisa dijangkau oleh kita. Itu adalah tahap yang terbaik untuk menanamkan, merebut jiwa mereka, menanamkan kebenaran. Mereka belum memikirkan tentang kekhawatiran dunia ini. Makanya ketika mereka memuji Tuhan, saya suka mendengarkan, karena dengan tulus mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, lakukan usaha yang terbaik. Kalau memang masih mampu berpuasa, berpuasalah. Saya berbahasa roh banyak, saya membaca firman Tuhan banyak, saya mengkhususkan pikiran saya, hati saya hanya kepada Tuhan. Lebih banyak. Rindu kita berkumpul bersama dengan Tuhan, sama-sama di dalam kekekalan. Jadi kita akan nikmati semua yang terbaik yang daripada Tuhan. Ini yang saya bisa bagikan, dan perkataan saya nggak bisa mewakili pengertian dan perasaan saya terhadap Tuhan. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus mengerjakan pengalaman yang sama kepada kita. Karena kalau ikut Tuhan tanpa gairah, itu gersang. Menikmati firman Tuhan karena rutinitas, karena laporan, itu gak akan membawa dampak apa-apa. Berpuasa itu udah harus keputusan, ketetapan hati, standar diri sendiri. Sudah sebagai kehidupan. Inilah pencapaian kita dalam melakukan semuanya selama ini, sampai mendapat pengertian, pengenalan, perasaan tentang Tuhan. Ya, saya bersyukur, saya berdoa, ya saya bersyukur untuk Roh Kudus, dan saya berdoa Roh Kudus yang akan
mewahyukan hal yang jauh lebih besar daripada yang saya mampu katakan lewat sharing kali ini, gitu ya. Lakukan usaha yang terbaik untuk semakin mengenal lebih dekat dengan Tuhan. Ya, sampai bisa merasakan Tuhan, ya. Kayak kemarin lagu ada kami nyanyikan itu, setiap saat, setiap waktu ku perlu Kau, Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Ketika saya nyanyikan ini, hati saya itu betul-betul haru gitu ya, karena itu isi hati saya banget. Saya nggak terlalu ambisi untuk melayani, tapi ya saya melayani untuk Tuhan gitu ya. Tapi yang paling utama kalau digeledah ya, di obrak-abrik di hati saya ini, kerinduan terbesar adalah hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu. Ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Suara Roh Kudus harus bisa kita dengarkan di hati, lewat firman, lewat mungkin video, atau lewat berbicara lewat banyak hal. Suara Roh Kudus yang menuntun kepada kebenaran, yang berbicara di dalam hati kita, sekalipun tidak audible, tapi clear, itu jelas. Ya, itu yang akan membuat kita selalu aman. Kapanpun Tuhan datang, kita dengan hati yang siap, tidak tertunduk. Ya, itu kerinduan terbesar saya di dalam komunitas ini. Kita semakin mencintai Dia, semakin mengenal Yesus dengan sempurna, hidup dalam kebenaran, mengerti kehendaknya yang tadi saya bilang salah satunya kita harus bergumul untuk keluarga kita, orang yang kita kasihi. Kita harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu gak harus berkhotbah di mimbar, harus lakukan seperti saya. Anak-anak yang kita bisa pengaruhi. Itu kehendak Tuhan, bukan lakukan yang aneh-aneh. Bagaimana lakukan yang setara dengan amanat agung, yaitu kita menjangkau lebih banyak orang, ya, bukan yang aneh-aneh. Selalu akan menuntun orang pada kebenaran, membawa orang pada pertobatan, dan bersiap untuk kedatangan Yesus yang akan datang tiba-tiba. Ya. Dalam sekejap mata. Dia yang duduk di sebelah kanan Bapa dengan kemuliaan, dan dia akan datang dalam pengangkatan, ya. Si jahat berusaha untuk melakukan penyesatan di akhir zaman ini. Kalau nggak kuat pondasi kita, nanti bisa disesatkan. Katanya Roh Yesus sudah hinggap pada orang ini dan itu. Alkitab sudah tulis, Dia hanya akan datang nanti dalam pengangkatan dan juga the second coming. Ya, rindukan Dia. Roh Allah ada pada kita semuanya, dan roh itulah yang menuntun kita pada kebenaran, yang membawa kita pada pengagungan kepada Tuhan Yesus sendiri, bukan kepada sosok lain. Saya rindu kita selalu hidup dalam kebenaran.
hanya merindukan dan mencintai Yesus, tidak tersesat dengan tipuan iblis yang juga gencar menyesatkan orang dengan konten yang separuh rada benar gitu ya, menyebut nama Yesus tapi menyerongkan ke jalan lain. Itu kerinduan hati saya. Kita semakin mengenal, semakin mencintai, semakin merindukan Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan terus melakukan kehendak-Nya. Terus didapati menjadi orang yang bekerja untuk kerajaan-Nya. Bukan bekerja untuk sibuk, untuk bekerja untuk sesuatu yang tidak membawa kemuliaan bagi Yesus. Bekerjalah memberitakan firman yang membawa kepada pertobatan, bukan kepada penyesatan. Ya, itu kerinduan hati terbesar saya. Kita kiranya sama-sama berkenan dan hidup dalam kebenaran, merindukan Yesus itu yang nanti muncul dalam sekejap mata. Sekali lagi, Dia tidak akan pernah datang dalam jelmaan lain. Dia tidak akan pernah datang dengan jelmaan lain. Ya, Dia tidak akan merendahkan rupanya dengan ciptaan lain. Dialah satu-satunya, Yesus Tuhan. Oke. Nah, ini saja yang saya mau bagikan. Rindu kebenaran dan kerinduan yang sama itu masuk di dalam hati setiap kita. Itu ya. Tetap bersemangat, Par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.